Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi bersama kami dari channel VB Spirit. Oke, apa kabarnya? Kami terus berdoa dan berharap kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik. Kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Setuju? Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya, siapkan diri kita. Ambil Alkitab saudara, buka dari Alkitab saudara, buka dari 2 Tawarik. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 30 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Satu lagi di Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12. Sudah ketemu? Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Sudah? Oke. Begini saudara, kali ini saya mau mengajak kita berbicara sesuatu yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting ya di akhir zaman ini. Ya, seperti biasa saya sudah menyampaikan bahwa kondisi kehidupan kita manusia saat ini adalah kita ada di kondisi akhir zaman. Ya, mungkin saudara-saudara juga sudah memperhatikan atau sudah melihat atau sudah memahami bagaimana kondisi kehidupan saat-saat ini, betul ya, saudara. Wah, ada banyak terjadi bencana lah, ada banyak peperangan lah, ada banyak yang lain-lain lah. Nah, itu semuanya tanda-tanda fenomena akhir zaman. Setuju? Nah, saudara-saudara, kali ini kita mau belajar satu tema temanya cukup keras ya. Temanya bicara tentang tanda-tanda seseorang akan murtad. Tanda-tanda seseorang akan murtad. Di Ibrani 3 ayat 12, saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad. Ya, oleh karena dia murtad. Nah, saudara, sekali lagi bahwa kita ada di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini firman Tuhan sudah memberitahukan, Tuhan sudah menubuatkan akan ada banyak orang Kristen menjadi murtad. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam satu firman bahwa kalau dia datang nanti kali yang kedua, dia datang kembali ke bumi ini, adakah dia mendapati iman di muka bumi ini? Artinya akan ada banyak orang tidak beriman lagi kepada Kristus. Akan ada banyak orang menjadi murtad. Akan ada banyak orang meninggalkan Kristus. Nah, saya mau mengajak kita sungguh-sungguh menjadi kita aware, kita menjadi waspada. Kita menjadi, kita mesti hati-hati, saudara. Ya, mungkin di antara saudara-saudara ada yang berkata, oh enggak, saya imannya kuat. Wah, saya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ya, ada banyak orang Kristen lalu jadi murtad. Dulu awalnya juga berkata dia cinta Tuhan, dia mau setia ikut Tuhan, tapi murtad. Ya, kita ikuti satu persatu. Hosea 9 ayat 1. Di Hosea 9 ayat 1. Hosea pasal 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah bersukacita hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berzina dan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala pengirikan gandum. Ya, apa yang menjadikan orang itu menjadi murtad? Apa penyebabnya? Apa yang membuat orang sampai akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus? Yang pertama, yang paling umum, saudara, yaitu yang kita kenal dengan istilahnya 3 tak. 3 tak. Oh, apa itu 3 tak? Saudara sudah pernah mendengar atau belum? Saya kasih tahu ya. 3 tak itu yang pertama, harta, tahta atau kedudukan, dan yang ketiga seksualitas, perselingkuhan, dan sebagainya. Hari-hari ini banyak saudara. Pasti saudara tidak perlu saya sebutkan satu persatu, pasti kita sudah sering mendengarnya, atau mungkin saudara sudah membaca atau melihat di televisi atau di media-media, di medsos, dan banyak lagi. Saudara pun yang dikasih Tuhan. Ya, poin yang pertama seperti tadi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, di sana dikatakan bahwa mereka mencintai upah sundal, korupsi, dan sebagainya, gila harta.
Lalu juga berbicara tentang seksualita. Ya, ada banyak bicara tentang seksualita ayat-ayat firman Tuhan, dan juga bicara tentang tahta kedudukan. Ya, bagaimana anak-anaknya Daud berebutan tahta. Ya, bagaimana zaman raja-raja. Ya, sekarang juga banyak berebutan tahta, kekuasaan, ingin jadi bos, ingin jadi begini-begini. So, banyak sekali. Nah, semua itu adalah awal mulanya seseorang akhirnya nanti menjadi meninggalkan Kristus atau menjadi murtad. Ya. Apa hubungannya, saudara? Oh iya, bisa. Bisa. Ya, pasti saudara-saudara juga sudah mengerti kalau saya katakan begini. Ya, oke. Memang kita hidup bukan karena uang, tapi kita hidup butuh uang. Ya gitu ya. Pernah dengar pepatah atau statement berkata begitu? Memang kita hidup bukan karena uang, tapi kita hidup butuh uang. Kan gitu kan. Ya, artinya akhirnya orang mulai beralih. Memang pada dasarnya awalnya ngerti bahwa yang memberi hidup ini bukan karena uang, yang memberi hidup ini Tuhan. Tetapi karena di dalam kehidupan ini kita butuh uang, segala sesuatu butuh uang, butuh harta, maka akibatnya kita melupakan siapa yang memberi hidup kita. Dan Tuhan Yesus sudah banyak berbicara sebelumnya kepada kita, kepada umatnya. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak boleh ingin menjadi kaya, supaya kita jangan gila harta dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu poin yang pertama. Dan dari sini jelas, seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, murtad. Karena apa? Karena demi uang, 30 keping perak. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Adakah hari-hari ini kita tergila-gila dengan tiga ta tadi? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, karena kenapa? Karena mereka ingin menjadi kaya, ingin menjadi terkenal, ingin menjadi mewah, ingin menjadi wah gimana, akhirnya mereka terbawa ke dalam berbagai nafsu, kata 1 Timotius pasal 6 tadi, dan akhirnya membuat mereka tenggelam dan runtuh, bahkan akhirnya binasa. Karena kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka murtad, karena mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita anggap enteng masalah bicara tentang ingin harta ini, saudara. Hati-hati. Mari kita tetap kontrol diri. Firman Tuhan dalam bagian lain berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dengan apa gajimu. Saudara, mari kita sungguh-sungguh memelihara hati kita, menjaga cara hidup kita. Supaya kita tidak terbawa oleh hawa nafsu dunia, hawa nafsu materi, harta, tahta, seksualita. Ya, ada banyak orang Kristen sekarang hidup dalam perselingkuhan, kawin cerai dan sebagainya. Bukan hanya orang biasa, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan juga ada masuk dalam perselingkuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sadar diri, mari kita cepat-cepat berbenah diri, ya, sebelum kita menjadi murtad. Kalau kita tenggelam dalam hal ini, itu tanda-tandanya kita pasti murtad. Oke? Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Waktu kita murtad, maka otomatis kita kehilangan nyawa kita. Siap-siap kita akan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Nyawa kita masuk ke dalam api neraka yang kekal. Maukah saudara dengan saya mengalami demikian? Tentunya tidak, bukan? Mari kita waspada. Jangan sampai kita menjadi murtad gara-gara 3 tak tadi. Oke? Prinsip yang kedua atau poin yang kedua. Di dalam Markus 10 ayat 22 berkata demikian. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Oke. Kelihatannya ini sepertinya konteksnya tentang harta yang tadi juga poin nomor 1. Bukan, saudara. Ini kisah tentang seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia bertanya, Guru, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Bagaimana caranya supaya bisa selamat masuk surga? Kata Tuhan Yesus, bla 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 bla. Lalu si murid ini, si anak muda ini menjawab, sudah semuanya saya lakukan. Kata Tuhan Yesus, satu lagi kurang. Apa? Jualah hartamu dan bagikan. Lalu
si anak muda ini menjadi kecewa, mendengar jawaban itu kecewa karena hartanya banyak. Ya betul, selintas ini seolah-olah masih bersinggungan dengan poin nomor 1 tentang harta, ya. Tapi bukan. Di sini yang saya mau ambil adalah tentang kecewanya. Kecewa, saudara. Poin yang kedua, apa yang saya mau ambil, saudara? Saya mau bagikan begini, yaitu berita tentang kecewa. Ya, kecewa atau ternyata tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada banyak orang-orang sekarang begitu, saudara. Ketika tidak mencapai apa yang diinginkannya, ketika tidak mencapai apa yang diharapkannya, tidak sesuai ekspektasinya, maka orang itu akan menjadi kecewa. Demikian juga dengan orang-orang Kristen. Ya, ada banyak orang-orang Kristen berharap kalau rajin datang ke gereja, rajin berdoa, lalu pasti diberkati sama Tuhan. Wah, pasti jalan hidupnya mulus. Ya, pasti nanti cepat naik pangkat. Pasti nanti cepat jadi terkenal. Kan begitu, saudara, ya. Ada banyak orang Kristen masih pakai punya paradigmanya begitu, saudara. Mindsetnya begitu, saudara. Ya. Nah, lalu ketika tidak mencapai itu, lalu menjadi kecewa, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, atau banyak kasus-kasus lain lagi. Mungkin saudara-saudara juga sudah mengetahui. Di dalam Yohanes 6 ayat 64 dan 66. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dengan kata lain mereka kecewa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi poin yang kedua kita belajar bicara tentang kekecewaan. Ya. Memang kalau kita mengikut Tuhan, kita menyembah Tuhan, berdoa, kita lalu memohon, berharap supaya kita menjadi baik, kita menjadi sehat, kita menjadi sukses, kita menjadi bahagia, dan sebagainya. Ya memang tidak salah, saya katakan tidak salah, dan memang Tuhan juga rindu akan memberkati hidup kita demikian, saudara. Tetapi bila mana itu belum mencapai, atau bila mana itu belum datang waktunya, atau bagaimana bila Tuhan menunda atau belum menjawab doa-doa kita, kerinduan kita, maka kita tidak boleh menjadi kecewa. Ya. Mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati, kalau gitu kita harus terus menunggu. Iya, menunggu jawabannya. Kalau saudara rindu dan saudara tetap percaya kepada Tuhan, pasti saudara nanti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Pasti Tuhan akan memberkati hidup kita, saudara. Pasti. Ya. Kita tetap percaya dan tetap terus berharap menunggu. Ya, jangan sampai kita terputus di tengah jalan. Mungkin kita sudah berdoa, sudah berharap sekian lama, ya 1 tahun, 2 tahun, wah, lalu kita sakit, lalu berdoa 1 tahun, 2 tahun tidak sembuh-sembuh, lalu kita kecewa. Kita berharap bisa Tuhan, kita rajin berdoa, berharap supaya Tuhan saya bisa naik pangkat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak juga. Lalu kita kecewa. Bukan begitu, saudara. Nah, biasanya orang-orang yang kemudian menjadi kecewa atau patah hati dengan Tuhan atau tidak sesuai dengan harapannya, maka itu yang akan menjadi murtad. Nah, orang-orang Kristen yang murtad yang diakibatkan karena kecewa. Hal ini juga sudah banyak terjadi hari-hari ini. Makanya saya rindu membagikan pembelajaran kita tentang hal ini kepada kita semuanya, supaya kita yang masih oke, kita yang sudah mengerti, nantinya kita tidak terjebak lagi, saudara. Ya, percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tuhan pasti menolong. Ya, memang kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab kerinduan kita. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan memberkati hidup kita. Tapi percayalah, saudara. Dan kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan pernah menjadi kecewa. Tetap percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tetap percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita dengan cara-cara yang lain atau dengan hal-hal yang lain. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup kita. Tidak selalu seperti apa yang kita rancangkan. Tidak selalu apa yang seperti kita mimpikan. Tidak selalu seperti apa yang kita minta kepada Tuhan. Bisa dipahami, saudara. Jangan pernah menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan, saudara. Ya, dalam segala hal, tentang keluarga, tentang jodoh, tentang pangkat, tentang harta, tentang kesembuhan, tentang banyak hal lagi di dalam kehidupan kita. Oke? Poin yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya. Poin yang ketiga di dalam Matius pasal 10. Matius 10 ayat 18 dan 22. Matius 10 ayat 18 dan 22. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja,
sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Nah, ya, mungkin saudara juga pernah membaca ayat ini, ya. Berbahagialah kita yang dianiaya oleh karena kita kebenaran, karena kita mengikut kebenaran, karena kita mengikut Tuhan Yesus. Ya, poin yang ketiga, yang terakhir adalah tanda-tanda orang murtad adalah tanda-tanda yang mulai ketakutan. Karena kita pengikut Kristus, lalu kita dikejar-kejar. Orang tidak suka dengan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, hari-hari semakin marak, hari-hari semakin banyak, saudara-saudara. Ya, kita pengikut-pengikut Kristus, umat Kristus mulai mengalami aniaya, mulai disingkirkan, mulai dibenci, mulai dimusuhi, mulai ditinggalkan, saudara. Nah, saking takutnya seringkali banyak orang akhirnya ya udah akhirnya melepaskan imannya, melepaskan pengakuannya kepada Kristus, saudara, alias murtad. Saudara, ini yang banyak terjadi hari ini, dan saudara dengan saya kita tidak boleh seperti itu. Ya, gampangnya begini, gampangnya saya selalu mengingatkan, ya, seburuk-buruknya keadaan kita, apapun yang terjadi dalam keadaan kehidupan kita, saudara, ya maaf, kalaupun sampai terjadi sesuatu, ya artinya kita harus teraniaya, kita harus meninggal, kita harus dijolimi dan sebagainya, toh kita mati, kita masuk surga. Gampangnya begitu aja kan? Mudah bukan untuk dipahami? Tak perlu kita takut, tak perlu kita khawatir dan sebagainya. Ya, tetap beriman, tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Meskipun di sekeliling kita orang banyak membenci kita, meskipun di sekeliling kita orang menganiaya kita tetap percaya. Ya. Kita harus tetap mengakui bahwa dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, dialah Tuhan, dialah juru selamat kita. Ya, sepahit-pahitnya yang terjadi dalam hidup kita, kita mati, kita meninggal, teraniaya dan sebagainya, toh kita masuk surga. Tidak ada yang rugi kan? Tidak rugi hidup kita. Malah hidup kita untung karena kita masuk surga. Segera masuk surga. Kira-kira begitu, bisa dipahami saudara. Ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7, Tuhan sudah mengingatkan kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan akhir zaman ini sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetap tenang, tetap berdoa, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Serahkan. Bila mana di antara saudara-saudara ada yang sedang mulai mengalami penganiayaan, mengalami tanda kutip, dibenci, dimusuhi, dan sebagainya, saudara tetap percaya, tetap tenang berdoa. Ya. Di dalam Matius 5 ayat yang 10 sampai 12. Matius 5 ayat yang ke-10 sampai ke-12, ayat terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Nah, dan seterusnya. Saudara bisa baca Matius 5 ayat 10 sampai 12. Kita ini orang-orang yang ampunya surga. Jadi memang kan Tuhan sudah bilang kita berbeda, kita bukan dari dunia. Kita berbeda. Jadi kalau orang nggak bisa mengerti kita, nggak bisa menerima kita, ya why not dalam hal keimanan maksudnya, dalam hal keyakinan kita. Nggak apa-apa saudara-saudara, mari kita tetap terus memuji, menyembah Tuhan, dan meyakini dan mengikut Tuhan sampai kepada akhir hayat hidup kita. Ya, saudaraku, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tanda-tanda orang yang murtad. Bagaimana? Ada 3, saudara. Poin yang pertama, ya biasanya pengaruh karena 3 tak tadi, 3 tak. Harta, tahta, dan seksualita. Poin yang kedua, karena apa? Karena kecewa. Kecewa, tidak mendapat apa yang diharapkan dari Tuhan. Ya, yang ketiga apa, saudara? Karena mengalami aniaya, dizolimi, atau dimusuhi, dibenci, dan sebagainya. Ketakutan, sehingga akhirnya kita meninggalkan iman kita berbalik, saudara, dari Tuhan. Nah, makanya kita jadi murtad. Ada banyak orang-orang Kristen mengalami kemurtadan, menjadi murtad hari-hari ini. Dan saudara, saya mau katakan akhir kata begini. Waktu kita murtad, waktu kita meninggalkan Tuhan, maka kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini sungguh-sungguh suatu kesialan, sungguh-sungguh ini satu ketidakbaikan, sungguh-sungguh ini suatu hal yang paling menyakitkan. Justru menyakitkan, karena kita tidak bisa masuk surga. Bisa dipahami maksud saya? Jikalau selama ini saudara-saudara, pemirsa, ada yang belum sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, bertobat, mengalami pembaharuan, mari buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati hidup saudara.
maka Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan menjaga kita supaya kita tidak menjadi murtad. Ya, mohon meminta kepada Tuhan, jaga hati dan iman kita supaya kita tidak menjadi murtad sampai akhir hayat kita. Setuju, saudara? Jika saudara setuju dan mengaminkan firman-Nya kali ini, mari saya mengajak kita berdoa bersama, satukan hati kita, saya mau berdoa, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Tuhan, tolong kami, jagai hati kami, kuatkan hati iman kami, supaya kami tetap percaya kepadamu, apapun masalah kami, apapun rintangan, apapun keadaan kami mau tetap percaya dan cinta Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus, bila mana ada penonton pemirsa yang membuka hatinya, dan rindu mengalami pembaharuan, lahir baru, menerima Engkau Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatinya, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa, Tuhan lawat, Tuhan tolong setiap pemirsa penonton yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan Yesus jamah dan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.